Halo sahabat Home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang mempelajari materi basic web programming atau pemrograman web dasar. Dan di video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Flexbox. Kita akan bahas lebih lanjut tentang Flex Container Properties. Yuk kita coba bersama. Ini adalah codingan dari video sebelumnya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang property Flex Direction. Kita ketikkan di sini Flex Direction. Kita bisa mencoba beberapa value, ada kolom, kolom reverse, row, dan row reverse. Yang pertama kita coba dulu property flex direction dengan value kolom. Di video sebelumnya, sebelum diberikan flex direction, hanya display flex saja tampilannya seperti ini. Ketika kita memberikan property flex direction dengan value kolom. Kita coba untuk value yang lainnya. Selain kolom ada kolom reverse. Jika dicoba hasilnya seperti ini, mulai dari angka 321. Kalau tadi yang sebelumnya adalah 123, ini berarti di reverse. Kemudian ada value row. Value row hasilnya seperti ini. Row reverse hasilnya seperti ini. Tiga, dua, satu. Di video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan Flex Container Properties, yaitu Flex Direction. Di video ini kita akan berkenalan dengan Flex Container Property berikutnya, yaitu Flex Wrap. Jadi kita akan ganti di sini Flex Direction menjadi Flex Wrap. Kita akan lihat hasilnya, value-nya wrap. Sebelumnya ketika kita menggunakan flex direction column, hasilnya seperti ini. Untuk flex wrap, hasilnya seperti ini. Misalnya kita perpanjang div-nya. Saya copy 3 kali. Seperti ini. Maka hasil dari flex wrap-nya akan lebih terlihat. Hasilnya akan seperti ini. Untuk value-nya ada yang no wrap. No wrap berarti tidak ada wrap seperti ini. Jika kita ganti value yang berikutnya yaitu wrap reverse, maka hasilnya seperti ini. Ini kebetulan angkanya tidak urut. Coba saya urutkan dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita lihat lagi hasilnya. Seperti ini. Jika dikembalikan lagi ke value wrap saja, hasilnya seperti ini. Ini akan secara otomatis mengikuti. Oh, karena ini ada angka yang lebih besar ya, jadi dia tidak rata. Membuat rata bisa diatur width-nya, saya isi misalkan 150 pixel. Nah, ini lebih rata ya pembagiannya. Kalau ingin teksnya tampil di tengah, teman-teman bisa manfaatkan text align. Bentar, ini berarti posisi teksnya akan tepat di tengah. Seperti ini.
Di video ini kita akan mempelajari Flex Container Properties berikutnya, yaitu Flex Flow. Kita bisa menggabungkan Flex Direction dan Flex Wrap. Yuk kita coba bersama. Ini adalah codingan sebelumnya. Di sini ada Flex Wrap. Saya akan mengganti propertinya menjadi Flex Flow. Untuk value-nya kita bisa menggabungkan antara value yang ada di Flex Direction dan yang ada di Flex Wrap. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini. Jika kita save, maka hasilnya akan tampil seperti ini. Ini gabungan antara Flex Direction dan Flex Wrap. Di video sebelumnya kita membahas tentang Flex Flow. Sepertinya saya ganti menjadi Justify Content. Value-nya adalah center. Jika kita lihat hasilnya, ini adalah properti Justify Content dengan value center. Ada berbagai macam value, ada Flex Start, kita coba juga ya. Untuk Flex Start hasilnya seperti ini. Kemudian ada Flex End. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada Space Around. Hasilnya seperti ini, Space Around. Dan yang terakhir ada Space Between. Seperti ini kalau Space Between. Di teman-teman bisa mencobanya mulai dari yang value-nya center, kemudian Flex Start, Flex End, Space Around, dan Space Between. Di video ini kita sedang mempelajari tentang Flex Container Properties. Dan untuk video ini kita masuk ke pembahasan tentang Align Item. Yuk kita coba bersama. Ini adalah tampilan saya dari codingan sebelumnya. Kita membahas tentang Justify Content. Di video ini kita membahas tentang Align Item. Di sini akan saya ganti Align Item. Value-nya ada center, flex start, flex end, stretch, sama baseline. Kita coba yang center dulu. Saya akan tambahkan height 200 pixel agar lebih terlihat. Kemudian saya juga akan mencoba flex start. Untuk value-nya saya save dan lihat hasilnya. Nah, ini saya sudah tambahkan height 200 pixel. Coba kita kembalikan ke center ya. Value-nya yang center. Align item center jadinya seperti ini, tampil di bagian tengah. Kemudian value berikutnya ada flex end. Hasilnya seperti ini, tampil di bawah. Lalu ada stretch. Untuk stretch itu hasilnya seperti ini. Saya refresh, nah seperti itu. Kemudian untuk baseline, baseline itu berarti berdasarkan garis dasarnya ya.
Untuk baseline nih harus diisi jadi heading 1 gini ya. Kemudian yang ini saya isi heading 6. Yang ini saya buat heading 3. Kalau saya save, kemudian lihat hasilnya menjadi seperti ini. Ini heading 1, heading 2, heading 1, heading 6, heading 3. Jadi mengikuti baseline-nya. Seperti itu. Line konten ini dipakai bareng dengan flex wrap. Jadi saya akan buat di sini flex wrap, value-nya wrap. Lalu ini saya kembalikan ke semula, 1, 2, 3 saja. Lalu saya save untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya ya, teman-teman. Line konten sendiri bisa diganti menjadi value-nya menjadi stretch. Untuk stretch hasilnya seperti ini. Kemudian value lainnya bisa flex start. Seperti ini. Ada flex end. Hasil dari flex end. Kemudian ada space around. Saya coba besarkan menjadi misalnya height-nya 800 pixel. Ini ya. Untuk space around seperti ini. Untuk space between jika dicoba hasilnya seperti ini. Ini space between. Dan di video sebelum-sebelumnya kita sedang membahas tentang Flexbox, Flex Container Properties, dan kita sampai pada pembahasan tentang bagaimana membuat perfect centering. Perfect centering dibuat menggunakan justify content, value-nya center, dan align item, value-nya center. Yuk kita coba bersama. Ini dari codingan yang sebelumnya, kita membahas tentang flex wrap dan align content. Di sini saya akan ganti dengan properti justify content yang kita sudah bahas juga di video sebelum-sebelumnya. Value-nya center dan align items, value-nya juga yang center. Kita coba save dan lihat hasilnya. Hasilnya ini benar-benar tepat di tengah-tengah ya teman-teman. Coba saya kecilkan height-nya. Tadi perlu 200 jadi 800, saya kembalikan ke 200. Nah, dilihat hasilnya seperti ini. Ini benar-benar pas di tengah ya. Misalkan kita pingin ubah jadi 600. Posisinya akan benar-benar tepat di tengah-tengah layar. Ini adalah cara yang paling sempurna untuk membuat rata tengah. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.